Kami ucapkan terima kasih pertama untuk rekan-rekan media atas kehadirannya pada siang hari ini. Bahagia sekali kita bisa akhirnya bertemu kembali di tempat ini di Gor Jarum Jati Kudus untuk acara pertama kita pada hari ini, yaitu press conference audisi umum PB Jarum 2024. Saya Leo dari Mega Pro Communication yang akan memandu acara kita siang hari ini. Baik, sebelum memulai acara press conference ini, izinkan saya untuk menyapa para narasumber yang sudah hadir, sekaligus juga untuk mengundang naik ke tempat yang sudah disediakan. Untuk yang pertama yaitu yang terhormat Bapak Yosi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation yang juga Ketua PB Jarum. Selamat siang Pak Yosi, silakan Pak. Baik, berikutnya saya panggil yang terhormat Mas Sigit Budiarto selaku Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum. Silakan Mas Sigit, munculnya dari belakang. Silakan Mas Sigit. Oke, berikutnya yang terhormat Bapak Fung Permadi selaku Koordinator Tim Pencari Bakat Atlet Putra. Silakan Pak Fung. Kemudian, oh ini narasumber yang paling cantik nih, anak perempuan sendiri. Mbak Yuni Kartika selaku Koordinator Tim Pencari Bakat Atlet Putri. Silakan Mbak Yuni. Dan satu lagi yang terakhir ada Kevin Sanjaya selaku legenda bulu tangkis Indonesia. Udah berdiri kok. Udah berdiri. Iya, ditambah satu lagi. Iya, nah selain para narasumber yang sudah ada di depan ini, kita juga kedatangan banyak sekali legenda bulu tangkis Indonesia, legenda bulu tangkis PB Jarum yang sudah hadir di sini. Mohon izin Pak Yopi mungkin bisa disampaikan ada siapa aja di sini Pak Yopi yang sudah ikut hadir di sini. Ya, dari mulai ujung kiri dulu, Dewi Susanto. Kemudian geser sebelahnya Butet. Sebelahnya pener abadinya Tontowi Ahmad. Di belakangnya yang jarang muncul sekarang muncul lagi Maria Christine. Yang paling depan sebelah kanan Lin Shui King. Lin Shui King adalah pemain dunia asalnya Kudus. Sebelahnya adalah penerusnya Hasto Marbi, juga dari Kudus. Belakangnya juga dari Kudus, Hadianto Ardi. Sebelahnya Richard Mainaki yang sekarang melatih PB Talenta di Manado. Sebelahnya, nah ini yang di belakangnya, sorry, Hafid Yusuf. Sebelahnya Hafid adalah Ivan Ali. Sebelahnya Ivana adalah menantunya PB Jarum, Susi Sadi. Sebelahnya Marleh Mainaki.
Iya, itu tadi. Makasih banyak Pak Yopi. Ya. Kita tepuk tangan sekali lagi buat para legend dan dulu Indonesia yang sudah hadir di sini. Baik, rekan-rekan media, saya coba kasih gambaran sedikit tentang program audisi umum PB Jarum 2024. Jadi audisi umum PB Jarum 2024 kembali bergulir di Gor Jarum Jati Kudus selama 5 hari yang sudah dimulai sejak kemarin Selasa 10 September hingga nanti akan berlangsung hingga Sabtu 14 September 2024. Jadi total sekitar 5 hari para pemain-pemain bulu tangkis belia ini akan berlaga di sini. Kemudian audisi umum PB Jarum tahun ini akan menyasar atau fokus pada 3 kategori usia, yaitu U11, KU11, dan KU12, baik putra maupun putri. Total peserta tercatat hingga kemarin sudah ada lebih dari 1.966. Masih valid ya, bener ya angkanya ya? Kurang lebih hampir 2.000 ya Pak? Ya. Hampir 2.000 peserta yang akan mengikuti tahapan-tahapan yang terdiri dari babak screening dan babak turnamen. Mereka akan diuji mulai dari bakat, teknik, sampai daya juang yang mereka miliki untuk mendapatkan super tiket. Para peraih super tiket ini kemudian akan menjalani karantina selama kurang lebih 3 minggu hingga akhirnya akan terpilih siapa saja atlet yang meraih jarum beasiswa bulu tangkis dari Bakti Olahraga Jarum Foundation dan bergabung menjadi atlet PB Jarum. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang audisi umum PB Jarum, kita akan segera mengulasnya bersama para narasumber kita di sini. Untuk sesi pertama, saya akan mengawalinya dengan sambutan dari yang terhormat Bapak Yosi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation dan juga Ketua PB Jarum. Pak Yofi, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, terutama selamat siang para legendnya kita badminton Indonesia. Saya mewakili PB Jarum mengucapkan terima kasih karena kembali lagi legendnya kita badminton Indonesia itu berperan untuk menilai dengan kejadian para legend itu untuk melihat potensi dari atlet-atlet muda yang akan menjadi penerus atau kader-kader badminton selanjutnya. Saya juga terima kasih kepada wartawan atau jurnalis yang selama ini selalu mendukung program-program PB Jarum yang tidak akan lelah terus. Dan setiap tahun kita menjaga ekosistem badminton Indonesia harus selalu terjaga dengan baik sehingga secara nyata nantinya kaderisasi badminton Indonesia akan selalu terjaga dengan baik sehingga harapannya prestasinya akan selalu ada di tingkat dunia. Yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dari seluruh penjuru tanah air. 1966 bukan angka yang kecil dan mereka berjuang dari penjuru Indonesia yang segala problematika dari yang jauh dan sebagainya. Kita mengucapkan terima kasih. Jangan lelah untuk terus berlatih dimanapun berada. Kemudian jika nanti belum beruntung untuk diterima di PB Jarum, kita juga mempunyai klub mitra 30 sekian yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sumatera dan Jawa terutama. Silakan kalau kalian atau atlet-atlet muda itu punya kesempatan menjadi anggota klub mitra terdekatnya masing-masing, sehingga harapannya kualitasnya akan semakin meningkat dan kemudian di audisi tahun berikutnya bisa terus ikut berpartisipasi. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Yofi. Pak Yofi, sedikit tadi informasi terakhir kan total peserta hampir mencapai 2.000, mungkin bahkan lebih. Dan koran katanya rekor juga Pak Yofi, terbanyak bahkan kalau dibanding tahun lalu cukup jauh angkanya gitu. Ini animonya semakin besar gitu. Itu bagaimana Pak Yofi? Bahkan Ya. dari Aceh sampai Papua ya. Ya, kita menghormati, menghargai niat dari para peserta
untuk ikut, dan kita selalu memberikan pelayanan yang baik agar mereka juga diberi kesempatan untuk tampil menunjukkan performa masing-masing. Harapannya mereka makin semangat untuk berlatih walaupun mungkin masih belum diterima atau masih kurang secara kualitas. Oke, baik, terima kasih Pak Yopi. Kita lanjut lagi, nanti kita bergeser ke narasumber berikutnya. Untuk Mas Sigit Budiarto selaku Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PW Jarum. Mas Sigit, tadi kalau ngobrol udah banyak ya yang mau disampaikan ya. Mas Sigit, untuk audisi tahun ini ada sedikit perbedaan kalau dibandingkan tahun lalu, khususnya untuk tahapan screening ya. Kalau tahun lalu itu kan biasanya peserta main 5-10 menit gitu. Kalau sekarang itu mengadopsi sistem gugur ya, 1 game gitu. Jadi kalau kalah otomatis gugur gitu. Itu bisa dijelaskan Mas Sigit pertimbangannya dan apa tujuannya kira-kira? Ya, kalau tahun lalu dengan menggunakan screening 5 menit dan 10 menit itu kan memang perbedaannya pada saat mereka kalah di tahapan screening atau tim pencari bakat itu bisa menilai kemudian memberikan masukan, kemudian mereka bisa masuk tahapan turnamen. Nah, tapi di sini pada saat sekarang ini kan kita ganti dengan sistem poin 21 sekali main, kalah gugur. Kita melihat bahwa dengan kondisi sekarang ini butuh daya juang, butuh fighting spirit, kemudian juga kompetisi yang bagus, sehingga harapannya dengan dimulainya screening sistem gugur dengan 21 poin ini ya kita lebih bisa menyaring siapa yang lebih baik, tentunya akan berlanjut ke depannya. Kalau dari target nih Mas Sigit, ada target yang lebih spesifik nggak, target tertentu misalnya sektor-sektor tertentu yang memang diincar oleh PB Jarum untuk lebih diperkuat lagi gitu, atau ada yang lainnya gitu Mas? Iya, dengan sekarang ini kan U13 dibagi menjadi 2, KU12 dan KU11, kemudian U11. Nah, putra dan putri menjadi 6 sektor. Di sini kan dengan dipisah seperti itu, kita mencoba untuk lebih selektif lagi dengan satu usia yang sama, 11 dan 11, kemudian usia 12 tahun, itu kan akan lebih, kompetisinya juga akan lebih bagus. Kemudian kalau pelatih-pelatih atau legend yang ada di sini bisa menilai, kan akan lebih objektif. Kalau misalnya beda usia 11 dan 12 tahun, untuk anak kecil kan tenaganya beda, mungkin permainannya juga berbeda. Oke, baik, terima kasih Mas Sigit. Tepuk tangan dulu Mas Sigit Budiarto. Saya lanjutkan lagi ke Pak Fung Permadi. Izin Pak Fung, selaku koordinator tim pencari bakat atlet putra, bisa dijelaskan nggak Pak Fung kriteria apa yang memang sudah ditetapkan oleh tim pencari bakat untuk calon dari sektor putra? Secara umum, memang kita yang standar itu adalah kemampuan stroke ya, kemampuan pukulan. Kita nilai dari variasinya dan keakuratannya. Kemudian dari sisi daya juang dan dari sisi cara bermain, dan kita tahu sendiri bahwa kita berhadapan dengan atlet-atlet yang di bawah usia 13 tahun. Tentunya itu semua dari kemampuan standar yang mendasar. Nah, sisanya kemudian kita mendapat bantuan dari tim pelatih, dapat bantuan dari para legend untuk memberikan masukan kira-kira seperti apa, karena seorang atlet itu harus komplit ya. Komplit artinya tidak boleh ada satu kelemahan dalam salah satu aspeknya, dan untuk ke depan itu diperlukan pandangan proyeksi dari seorang pelatih atau dari para legend ini untuk dapat secara lebih tepat, walaupun tidak bisa tepat 100%, mengira-ira potensinya itu ke depan seperti apa. Saya rasa untuk yang putra yang terpenting adalah itu, karena kita berhadapan dengan regenerasi. Jadi kita selalu harus menyiapkan atlet-atlet yang kita persiapkan untuk kita supply untuk berpelatnas.
Baik, Pak Fung, tadi kalau dijelasin Mas Sigit itu kan ada beberapa perbedaan kayak di tahap screening dari sisi kelompok usia juga. Nah, bisa digambarkan nggak Pak Fung? Kira-kira nanti kerja-kerja dari tim pencari bakat itu akan seperti apa? Mungkin apa ada perbedaan dari tahun lalu gitu, secara teknis akan seperti apa mengamatinya gitu? Untuk tahun lalu untuk tahun ini kita lebih spesifik, artinya di PP Jarum ini kita kan sedang menyiapkan, kalau bisa kita punya jagoan di setiap tahun kelahiran. Artinya jadi sebagai contoh misalkan sekarang kita sudah bisa menurunkan Muhammad Zaki Badila, itu usia 17 tahun. Di bawah di rekan seangkatannya kita masih ada Riji. Di bawahnya kita sudah siapkan lagi Radit. Di bawahnya lagi ada Alif. Itu perbedaan usianya. Zaki 2007 lahiran, Radit 2008, kemudian di bawahnya yang 2009 kita tidak punya jagoan, yang punyanya tahun 2010. Dan kita berhadapan dengan seperti itu terus. Untuk kedepannya juga kita berusaha menyiapkan lapisan yang bisa melapis untuk tahun kelahiran. Karena pertandingan kelompok umur nanti yang U19 akan jadi dewasa dan harapannya bisa direkrut oleh Pelatnas. Tapi pokoknya kita harus menyiapkan. Jadi kerja kita secara spesifik tahun ini memang untuk memenuhi harapan kita bisa melapis itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Fung. Tepuk tangannya untuk Pak Fung Permadi. Kita akan lanjut ke Mbak Yuni Kartika selaku koordinator tim pencari bakat atlet putri. Mbak Yuni, boleh diceritain nggak kalau dari sektor putri ini ada target tertentu nggak dari PP Jarum, dari Pak Yopi, pesan-pesannya untuk sektor putri harus seperti apa, harus bagaimana gitu? Boleh dijelasin Mbak Yuni? Iya, pastinya ada target ya. Cuman di audisi ini lebih mengembirakan kalau bagi putri, karena biasanya ya tentu dari secara jumlah ini rekor, tapi secara pembagian putra dan putri kali ini tidak jomplang sekali, tetap jomplang tapi tidak sekali. Jadi nggak terlalu parah ya. Parah. Jadi kita masih nggak sampai 3 kalinya, kita masih hanya sampai 2 kalinya. Ini positif bagi putri karena kan memang kita mencari bibit yang kecil ya. Jadi kita butuh jumlah banyak untuk roda persaingan semakin berjalan baik. Kalau secara kualitas mungkin karena jumlahnya juga melonjak, jadi secara kualitasnya juga belum terlalu excellent. Tapi nggak apa-apa, ini kan proses karena mereka masih mau coba dari awal. Dan sistem kompetisi seperti sekarang ini, para pemainnya lebih serius ya. Kita bukan lebih serius, lebih tegang lah lebih tepatnya. Kalau dulu kan, kalau screening menang kalah mereka masih ada harapan untuk terpilih. Tapi kalau ini kalah kan berarti udah langsung nggak masuk. Nah itu banyak, lumayan tangisan lah ya. Apalagi yang pemain-pemain putri belum game udah nangis. Itu banyak tuh, terutama yang KU11 gitu ya. Tapi itu menimbulkan harapan yang sangat baik untuk tim putri gitu. Semakin positif ya, makin ke depan. Tapi masih ada challenge yang memang kira-kira untuk sektor putri ya, yang masih sulit tuh apa Mbak Yuni? Ya, masih sulit cari juara dunia ya. Itu belum bisa terjadi walaupun Grego sekarang udah berada di posisi yang terbaik istilahnya begitu. Nah, kalau dari kami memang mencari bakat yang lengkap tadi yang memang harus dipunyai, dan kita melihat kalau di sektor putri ini mungkin jenjang kualitasnya yang harus dinaikkan di tiap kelompok umur yang ada di kompetisi nasional. Karena kalau kompetisi nasional lumayan lah untuk secara prestasi PP Jarum cukup baik gitu ya putri. Tapi kalau untuk internasional kita harus berusaha lagi untuk lebih punya kualitas yang mendekati para pemain dunia. Oke, mudah-mudahan di tahun ini akan semakin banyak ya Mbak Yuni. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni, tepuk tangan untuk Mbak Yuni Kartika. Oke, terakhir nih untuk Kevin saja ya, selaku legenda bulu tangkis Indonesia. Kevin, ini pertama kalinya ya? Pertama kalinya ikut bergabung di tim pencari bakat. Gimana rasanya? Ini kan momen pertama gitu. Apa ada persiapan khusus atau gimana gitu? Iya, persiapan khusus sih enggak. Cuma saya melihat animo pesertanya sih sangat luar biasa ya. Zaman saya dulu cuma ratusan mungkin.
sekarang udah hampir 2000. Jadinya menurut saya sih animo masyarakat untuk bermain bulu tangkis sekarang semakin baik ya. Udah ada mengamati apa kategori-kategori tertentu gitu yang Saya baru datang, belum ada. atau ditugasin untuk apa yang kelompok usia tertentu atau memang semua dulu? Saya belajar dulu dari kita ya. Baik. Mungkin kalau Kevin, kamu kan sebagai legend khususnya di sektor ganda ya. Nah, boleh spill gak kira-kira kalau versi Kevin nih kriteria pemain yang kamu cari tuh seperti apa? Apa memang harus klok ketiplok kayak kamu gitu atau seperti apa? Kriterianya ya pasti harus komplit ya, mulai dari sisi teknik, mentalitinya juga. Itu kan faktor, semua banyak faktor untuk mendukung untuk menjadi juara ya. Kalau harus mirip saya sih enggak lah. Setiap pemain punya karakter masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing pastinya. Oke, baik. Terima kasih Kevin. Tepuk tangannya dulu untuk Kevin Sanjaya. List pertanyaan saya udah habis, jadi kayaknya kita langsung masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman media. Silakan ya teman-teman media yang mau bertanya, angkat tangannya, nanti diserahkan mic-nya. Sebutkan nama dan asal medianya. Silakan. Selamat siang, saya Iza dari Times Indonesia. Mau bertanya untuk Pak Yovin ya. Dari peserta yang hampir mencapai 2000 ini, berapa atlet yang nantinya akan berapa atlet yang nantinya akan diambil dan program apa saja yang akan diberikan oleh atlet ini nantinya? Ya. Jadi yang akan diambil itu tergantung nanti dari kualitas. Kalau kualitasnya bagus ya akan banyak. Kalau kualitasnya belum bagus ya kita bisa mengambil sedikit. Tapi pasti ada yang diambil. Ya dong, kalau enggak bandar dong. Pasti ada yang diambil. 1, 2, 10, 11. Kuota tidak ada. Kuota tergantung kualitas. Jadi no limit. Kalau kualitasnya benar, kayak Kevin semua no limit, gitu. Kayak Bidat semua no limit, kayak legend-legend no limit. Tapi kalau belum ya enggak obral, karena kita tadi Fung yang menyampaikan bahwa kita mencari jagoan-jagoan baru di yang 11, 12 dan KUU under 10. Kenapa under 10 ada? Karena siapa tahu kan ada seorang atlet usia dini yang kualitasnya super, kita tentu akan ambil itu, Mas. Program seperti biasa, kita akan ada karantina untuk memastikan bahwa kualitas memang super. Kemudian nanti kalau sudah diterima, dia akan masuk dan akan diberikan program komplit. Dari mulai gizi, kita memberikan susu midlife terus menerus. Jadi bener kan? Masuk. Jadi kalau program midlife, susu midlife itu unlimited, malah sehari suruh minum seliter, 2 liter, jangan seliter dulu, mencret nanti. Seliter setiap hari, sehari 3 kali. Dan itu agar gizinya terpenuhi, karena dilatih nanti fisiknya, tekniknya akan berat sekali, sehingga diharapkan di tahun pertama sudah melesat kualitasnya. Itu yang harapannya. Iya, oke, baik. Selanjutnya, oke, silakan Mas Angga. Selamat siang, saya Angga dari CNN Indonesia TV. Mungkin pertanyaannya untuk ke Mas Sigit. Mas, ini kan ada perbedaan. Kalau sebelumnya U11 dan U13 ya, sekarang U11, KU11 dan KU13 itu apa sih perbedaan U11, KU11 sama KU13 itu apa perbedaan? Terus untuk Kevin, Mas, Kevin sebagai jebolan dari audisi PPDRU di tengah kesibukannya sekarang, ada alasan khusus nggak sih ini mau terlibat sebagai salah satu tim pencari bakat di audisi PPDRU kali ini? Jangan-jangan kan Kevin tadi udah diserbu sama bocah-bocah foto bareng. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Perbedaannya KU11 itu
adalah usia 11 tahun. Kemudian KU 12 itu adalah usia 12 tahun. Nah, itu yang dibagi dari 2 U13, ada 13 itu kan dibagi dari 2, KU 11 dan KU 12. Kemudian U11 under 11 tahun berarti ya usia 10, 9, dan 8 tahun. Ya, kalau saya kan besar dari bulu tangkis, jadinya ya pastinya pengen lihat adik-adik kita untuk bisa berkembang juga ya untuk menjadi juara dunia dan lain sebagainya sih. Pengen bisa bermanfaat juga untuk dunia berbulu tangkisan. Oke, baik. Selanjutnya ya, siapa lagi tadi? Oh, masih yang di belakang dulu. Silakan Mas. Siang dari Harian Terbit. Untuk Mas Sigit tadi mungkin bisa dirinci dari 1966 atlet yang ada. Itu dominannya dari wilayah mana aja, Mas? Terus yang kedua, bagaimana Mas Sigit memberikan insight kepada pelatih dan atlet, khususnya dari luar Pulau Jawa seperti Papua, NTT, agar menambah motivasi mereka gitu, Mas? Terima kasih. Yang kedua, memberikan insight kepada pelatih dan atlet, khususnya dari luar Pulau Jawa gitu, Mas? Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas. Memang yang sekarang ini yang ikut dominan dari Jawa Tengah cukup banyak ya. Kemudian kalau dari atlet-atlet luar dan juga pelatih yang dari luar daerah, tadi Anda melihat dari Papua, itu secara teknik sudah bagus. Pegangannya, gripnya, kemudian footworknya juga sudah bagus. Buat mereka mungkin intensitas latihannya yang harus ditingkatkan. Kemudian juga selain itu mesti banyak sparring ya. Sparring akan mempengaruhi kualitas mereka juga. Itu sih. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya, oh yang di depan, Mas Gatot. Saya Tagio dari di online Kuparan, mau bertanya kepada Mbak Rini dulu. Tadi kan diterangkan bahwa peserta putri meningkat, Mbak ya. Mau tanya, apakah ini merupakan dampak dari berhasilnya kemarin Gregoria meraih medali di Olimpiade? Dan juga kalau tadi kan akan kayak ada siasat gitu kan untuk membuat peserta putri menjadi lebih baik lagi ke depannya, kira-kira itu apa gitu siasatnya? Dan kalau untuk Kevin mau tanya, kalau mengingat lagi kalau kamu dulu waktu kecil, kira-kira kalau dari sehari gini tuh pemain itu harus kayak gimana sih latihannya, berapa jam sehari, atau mungkin fokusnya di mana biar bisa jadi juara kayak kamu gitu? Oke, saya dulu ya. Jadi kalau jumlah banyak tentu ini berbagai kerjasama berbagai pihak ya. Yang pertama udah pasti efek Grego ada untuk audisi dari Jarum, karena berarti sudah ada sosok bintang gitu ya di sektor tunggal putri. Kemudian kalau dari setiap kota yang ada sepertinya lebih digalakan untuk kegiatan ekstrakurikulernya, kejuaraan sekolah antar SD-nya. Jadi memang kalau lihat kelompoknya kan di KU 12 yang bawah-bawah ini paling banyak jumlahnya. Jadi itu sesuai dengan pengembangan bulu tangkis di tahap awal. Jadi kalau bicara dari mananya, klub pertahanan juga memberikan sumbangan juga angka untuk mencapai 1966 sekarang ini. Jadi lumayan lah dari beberapa pihak yang ada gitu. Oke. Selanjutnya, oh ini mungkin. Oh ya, Kevin. Pertanyaannya apa tadi? Ya, kalau mengenang waktu kamu masih kecil itu sampai sekarang jadi juara tuh latihannya harus gimana sih biar bisa kayak kamu jadi juara, entah berapa jam sehari atau fokusnya di mana gitu, kalau misalkan masih kecil? Pasti yang pertama dari diri kita sendiri ya, itu yang paling penting, mau punya kemauan untuk bisa jadi juara. Terus saya rasa masuk ke PB Jarum adalah tempat yang paling tepat ya untuk bisa untuk bisa memperbaiki dari sisi teknik dan lain sebagainya lah, karena banyak senior-senior yang lain juga, kita punya role model di situ. Itu menurut saya yang baik. Dan tidak lupa minum iklan. Iya. Oke.
Mungkin berikutnya, oke. Oh iya, baik. Kalau misalnya ada yang mau tanya ke legend-legend yang lain, boleh ya Pak Ibu? Boleh dong. Boleh ya? Jadi misalnya ada yang mau nanya nih ke legend-legend yang ada di depan sini, itu boleh ya? Silakan teman-teman. Yang paling siap adalah Butet. Cibutet siap ini untuk menjawab. Amawi. Ya, selamat siang, saya Notarian dari Bapak Yopi. Oh iya, satu lagi di belakang. Silakan. Prestasi kita bulu tangkis di Olimpiade agak menurun ya, cuma medali perunggu. Apakah selama ini kita tahu jarum ini, baby jarum selalu jadi tulang punggung bulu tangkis kita lah. Ini menjadi beban nggak kali ini buat pencarian bibit supaya bisa berprestasi lagi? Enggak mas, justru kita makin semangat. Semangat. Kalau lagi terpuruk ya harus nyodok dong. Makin semangat mas, jangan khawatir. Wis ngono tok. Iya. Mas Daryadi. Silakan. Oh iya, Mas Dar. Udah nyiapin pertanyaan kayaknya. Iki dongo iki. Enggak jadi dong Pak Yopi. Makasih Pak Yopi. Audisi kemudian juga kan PB Jarum punya yang namanya program klub mitra. Nah, kenapa teriak Mbak Yuni? Jadi prosentasenya seperti apa sih Pak untuk merekrut pemain dari jalur audisi ataupun juga dari klub-klub binaan ini? Mana yang lebih prioritas untuk didapatkan pemain? Apakah juga dari luar? Apakah dengan dua program seperti ini untuk anak-anak yang di luar program klub mitra dan juga audisi tertutup kemungkinan untuk bisa masuk ke PB Jarum? Itu dulu Pak. Mewakili klub rekan. Ini yang harus jawab di sini koordinator ini. Git. Nah, sumbernya Pak. Jadi memang dengan adanya klub mitra ini tentunya akan mempermudah kita juga dari PB Jarum untuk melihat potensi-potensi yang ada. Kemudian juga dari sisi kepelatihan dari PB Jarum, kemudian kita kombinasikan dengan yang ada di klub mitra, tentunya harapannya kualitasnya akan semakin baik sehingga mempermudah secara rekrutmennya. Kemudian kalau dari luar klub mitra tentunya juga bisa masuk juga apabila mereka memang mempunyai kualitas yang lebih baik. Itu kita nggak nutup. Gitu. Prosesnya seperti apa kalau untuk dari klub luar mitra? Apakah ada jalur spesial atau memang dilakukan audisi khusus? Kata Bu Yuni tadi pakai telur. Ya, kalau dari luar klub mitra ya. Dari luar klub mitra itu kan bisa kita lihat pada saat atlet itu ada turnamen. Dan teman-teman pelatih dari tim PB Jarum kan juga pasti melihat dan memantau itu yang dari luar. Kemudian apabila ada informasi terhadap kita, kemudian dari pelatih atau tim PB Jarum sendiri yang bisa melihat langsung itu, kemudian bisa diajak untuk masuk ke dalam audisi khusus. Itu Mas Dan. Oke, satu buat Mas Kevin pertanyaan. Kalau nggak salah nih kan Mas Kevin ini salah satu alumni audisi dan kabarnya juga nggak sekali ikut audisi langsung tembus ya Kevin. Mungkin bisa bernostalgia. Cerita buat ini lagi nostalgia cerita kecilnya kenapa pengen kesini kemudian kita gagal terus mau coba lagi. Apa sih yang membuat Kevin ngotot untuk masuk di Jarum? Ya itu karena menurut saya, pandangan saya ya dan orang tua saya, maksudnya PB Jarum adalah tempat yang terbaik lah untuk memperbaiki prestasi dan untuk banyak belajar lah di sini kan. Jadi itu sebabnya kenapa kita tetap masih mau mencoba untuk gimana caranya masuk Jarum. Ngomong-ngomong masih mau main lagi nggak?
main hari Minggu. Banyak yang kangen sebenarnya Kevin masih bisa main kok. Pengen tahu aja, Kevin masih punya keinginan nggak untuk main di BWS? Untuk main internasional sih udah enggak ya. Thank you. Iya, oke, baik. Selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Putra Tegar dari cnnindonesia.com. Nanya buat Kevin. Kevin, untuk zaman sekarang nama kamu tuh udah jadi role model ya buat anak-anak yang daftar ke audisi PB Jarum ini. Perasaan kamu bisa sampai di titik ini tuh gimana, dan mungkin evaluasi ke belakang waktu kamu masih jadi atlet-atlet anak-anak, siapa sih yang jadi role model kamu, dan bagaimana perasaan kamu ketika akhirnya kamu bisa masuk asrama untuk pertama kali? Terima kasih. Perasaannya gimana jadi role model buat anak-anak ini ya? Kalau role model saya salah satunya Mas Sigit. Ya pastinya senang ya, saya bisa jadi, maksudnya jadi role model untuk mereka. Dan untuk sampai di titik ini, yang pertama saya pasti sangat bersyukur karena bisa sampai di titik ini. Gak ada yang saya sesali juga selama perjalanan karir saya. Menurut saya ini hasil yang menurut saya dapat itu adalah yang terbaik dan usaha terbaik dari saya juga. Pertama kali akhirnya bisa masuk asrama setelah 2 kali mencoba, apa sih yang waktu itu pertama kali dirasa sama Kevin? Ya pastinya makin semangat lah, karena bisa masuk asrama PB Jarum itu vibe-nya juga beda. Terus kita makin kompetitif juga kan. Waktu di dalam kan kita mesti berlomba dengan yang lain untuk bisa lolos juga masih. Oke, baik. Masih ada lagi? Oh, masih banyak ternyata, masih banyak yang mau. Iya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Terima kasih. Saya Vega dari wartawanmoyanews.com. Pertanyaan saya untuk Kevin. Semasa menjadi pemain kan selalu terkenal dengan tingkahnya yang tengil ya. Mungkin ada penjelasan terkait ketengilan itu kenapa, apakah memang untuk menjatuhkan mental lawan atau apa gitu, sampai ada kan juga bikin lawan-lawannya kayak gemes kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Karena awalnya saya juga gemes sama lawannya, makanya saya gitu. Ya gak ada strategi khusus sih sebenarnya, karena selama, maksudnya main di lapangan itu kan sangat kompetitif ya. Terus di saat momen-momen itu tuh ya kayak keluar adrenalinnya juga gitu. Jadi otomatis ya kalau lawannya bikin gemes ya saya ikut gemes kok. Iya, itu secara natural sih. Oke, tadi masih ada nih. Mana lagi mau bertanya? Silakan. Terima kasih, Rutin dari Anda. Mungkin untuk Koyopi, mau tanya nih Pak, sejak audisi pertama sampai sekarang mungkin bibit terbaik atau hasil audisi terbaik itu tahun kapan yang pernah diraih hingga level internasional? Kira-kira format yang dipakai saat itu apakah berbeda juga dengan tahun-tahun berikutnya? Kemudian terkait ini, sejauh ini atlet yang pernah berprestasi dari PB Jarum yang mungkin dianggap paling fenomenal itu apakah hasil audisi kah atau mungkin hasil seleksi tertentu? Demikian Pak. Terima kasih. Hasil terbaiknya kombinasi antara audisi umum dan audisi khusus. Salah satu audisi umum adalah Kevin, Maria Kristen juga audisi umum. Yang audisi khusus Owi, Hasan sudah jadi, terus lagi yang audisi Leo Daniel, Bagas, jadi kombinasi lah, jadi tinggal tergantung dari momentumnya. Kalau ada pemain yang super, kenapa enggak? Dimanapun kita ketemu, kita akan selalu operate. Kalau mau bergabung, kita sama-sama berjuang untuk menjadi pemain top dunia. Saya kira itu Mas. Iya, oke, baik. Masih ada lagi teman-teman yang masih mau bertanya? Kalau misalnya nggak ada lagi, saya juga mau informasikan. Ini kebetulan tadi juga banyak yang nanyanya ke Kevin.
Saya mau informasikan bahwa setelah acara press conference ini kita juga punya sebuah agenda spesial, yaitu Hall of Fame untuk Kevin Sanjaya sebagai salah satu legenda bulu tangkis Indonesia.